Yang saya hormati dan yang saya takdimi Kepala Sekolah Bapak Ustaz Saiful, yang saya hormati segenap Dewan Asatidz Asatidzah SD Muhammadiyah Triapi Baksan, yang saya cintai anak-anakku sekalian. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di dunia dan di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Ustaz akan menerangkan beberapa ayat tentang Ramadan dan nanti ada sesi tanya jawab bagi Anda yang belum paham. Tapi sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Ini speakernya jelas ya? Jelas. Jelas. Coba saya minta kepada Anda untuk membacakan ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan dari ayat 183 sampai 185. Mungkin siapa yang enak bacanya, siapa ini? Oh ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kalau dipanggil Yanto namanya ya harus nyawa.
ada apa ya Allah? Kalau ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kalimat setelahnya itu pasti Allah mau merintahkan. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, kalimat setelahnya ini pasti Allah ronyoro. Tahu ronyoro? Ini perintah. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun agar supaya dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Jadi syariat puasa itu bukan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad, tapi umat sebelum Nabi Muhammad. Umat bukan Ramadan puasanya mereka, bukan Ramadan. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan itu puasanya orang-orang terdahulu itu Muharram. Kalau kita Ramadan, capek puasa kan, lapar nih oleh apa nih? Oleh Sun, pengen surga nggak? Pengen surga nggak? Pengen uang nggak? Apa sih gitu? Pengen surga nggak? Pengen ya. Jadi kalau pengen surga itu harus harus capek. Setelah malam tarawih, siang-siang berbuat tajawud. Jadi kita harus ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditinggalkan. Pamakan nabi kumari dan ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu yang sakit au ala safarin atau safar bepergian, fa'idatu min ayyamin ukhra, pas nggak puasa ini karena sakit dan bepergian, fa'idatu min ayyamin ukhra, maka harus mengganti hari-hari yang ditinggalkan itu. Paham ya? Jadi udurnya puasa itu ada dua. Satu, sakit. Dua, bepergi. Jadi ingat, satu sakit. Dua, bepergi. Toh mana puasa bentuk? Sakit ya Ustaz. Sakit apa? Sakit mana? Udah puasa aja. Paham ya? Udur puasa, sekiranya kamu harus meminum obat ate mana kan dia. Jadi kalau harus minum obat, maka dia batalkan puasanya. Boleh dia puasa. Paham ya? Paham ya? Kenapa udah puasa penting? Apa? Aku sakit belum start. Sakit apa? Sakit hati udah kesini. Kalau sakit apa kenapa saya? Aku puasa sakit hati. Aku mau poni. Lanjut. Awalnya safarin bepergian. Boleh dia puasa, tapi syaratnya berangkatnya sebelum subuh. Dan perjalanannya itu harus diperbolehkan untuk sholat jamaah. Mata puasa Ustaz anak mau bepergian. Jadi kamu Ustaz, jadi kan Ustaz beton, yola ini untuk nyaman tuh kan Ustaz beton, jadi kan dia sebujur, jadi tahan apa? Paham ya? Paham ini? Di situ ya. Jadi boleh tidak puasa dengan dua catatan. Satu, apa? Sakit. Dua, bepergiannya kapan berangkatnya? Sebelum subuh. Lanjut. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah lanjut usia, otak kering, apa itu? Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya itu, sakit yang lama itu bertahun-tahun itu, ya. Maka apa? Tidak usah puasa itu, tidak usah puasa bagi orang yang sudah tua, piot, umurnya sudah 100 tahun, kan tak puasa. Tidak kuat puasanya, tidak kuat. Maka boleh berpuasa. Atau orang yang sakit bertahun-tahun.
maka boleh gak puasa dengan catatan fidyatun ta'am miskin. Dia harus membayar fidyah. Apa fidyah? Tahu fidyah? Tahu fidyah enggak? Enggak tahu. Gue bilang sen namanya. Ya. Fidyah itu membayar 6 on beras. 6 on beras. Misalnya kakeknya kamu udah sakit ya, atau sudah tua sepuh, maka kalau sudah boleh dan puasa dengan membayar fidyah, yaitu 6 on beras setiap hari. Ustaz, kalau sudah puasanya 30 hari atau 29 hari, berapa Ustaz? 29 atau 30 dikali 6 on, berapa semuanya? Kita tahu berapa semuanya? 18 kilo. 18 kilo. Apa itu yang dibayar? Ustaz, saya orang miskin, Ustaz, gak kuat, gak bisa bayar kayak gitu. Itu sama aja, mana nanti itu sama. Pada tahun zakat, sudah zakat, katakan zakat. Malam lebaran itu sekarang ada yang mau dimakan dah, bajunya dah ada, untuk siang juga ada. Maka tak usah zakat juga. Apa tugasnya? Menerima zakat. Paham? Betul ya. Kelamin anyar, ya kelamin bagus, baru semuanya, pokoknya baru, tangan baru. Kita kelasnya beres, jual kelamin juga beres. Paham ya? Itu. Jadi harus kalau kamu mampu untuk beli baju, masa tak mampu beli beres? Seperti itu. Lanjut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Dalam tafsir Ibnu Katsir tadi saya baca tanggal 24 Ramadan. Jadi ada dua pendapat. Tapi kebanyakan masyarakat kita itu merayakan tanggal 17 Ramadan. Iya kan ya? Itu nuzulun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna sesungguhnya kami anzalna menurunkan Al-Qur'an fi lailatil di malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Jadi turunnya Al-Qur'an anzal. Di sini Allah pakai anzal. Inna anzal. Kalau anzalna itu kebun ya. Mau anzalna. Mau tanazzala beraksur. Maksudnya di sini ini Allah menurunkan Al-Qur'an ke Lauhul Mahfuz. Jadi kegerak langsung Al-Qur'an itu. Nanti di Lauhul Mahfuz ini turunnya ke bumi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad beraksur surat pertama apa namanya itu? Ayat pertama apa namanya itu? Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi. Nabi Muhammad sebelum Ramadan itu ya, Rasulullah SAW sendirian ke gua, biji untuk gua. Mau cari dina atrakan, mau cari orang Arab keluar. Apa namanya? Keluar. Jadi dari rumahnya beliau jauh sampai ke gua mana itu? Irak. Di situ Rasulullah sendirian, beliau dua orang ini sendirian. Malam, dua malam sampai malam 17 atau malam ke-24 datanglah sosok malaikat yang berjubah putih. Mau nenggulan kan? Aku lembeng kan tadi kan? Mereka lembeng. Kalau di Al-Quran apa? Ada lembeng. Malaikat itu beda lembeng. Pakai baju putih. Kira kalau kamu di tempat sepi pas bulu putih buru aja kan? Termuter buru ya. Dan Nabi Muhammad SAW enggak datang ketika di
didatangi oleh itu yang putih-putih itu, kata kemudian di sini panggil Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Nabi? Saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Tak sekolah. Tahu? Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa Nabi Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa ayo baca Muhammad. Bisa baca tidak bisa baca. Akhirnya sama Jibril dipeluk Nabi Muhammad dipeluk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat. Transfer. Bacaannya Jibril tadi itu ditransfer kepada hatinya Nabi Muhammad. Langsung apa? Paham ya? Setelah itu baru selesai 5 ayat itu, Rasulullah pulang dalam keadaan apa namanya itu? Gemeter, dingin, di komikil. Tadi yang kedua komikil, gemeter. Akhirnya bilang sama istrinya yang cantik itu, dibantu yang Khadijah, ambilkan saya dari langsung berkuas ini. Pada yang pada yang musim dingin berkolah ketok. Paham ya? Setelah itu datang lagi ayat. Ya ayuhan mudaththir, qum fa'anzir. Gawat suara besar ya. Enggak habis. Ya ayuhan mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum kamu fa'anzir, beri peringatan. Ya. Beri peringatan, siapa yang memberi peringatan? Kaumnya Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu orang-orang di daerahnya Nabi Muhammad itu penyembah berhala. Jadi yang pertama diajak oleh Nabi Muhammad adalah istrinya yang bernama Khadijah. Yang pertama perempuan pertama yang masuk Islam adalah Sayyidatina Khadijah. Mari diberkan jangan. Sampai mana temannya itu? Tahu namanya? Sayyiduna Abu Bakar. Hari ini saya diangkat menjadi nabi. Percaya tak? Iman langsung di. Pertama laki-laki yang beriman kepada Nabi Muhammad yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Langsung memberi peringatan selama 3 hari. 3 hari memberikan peringatan, apa namanya itu? Bersembunyi. Jadi memberi peringatan itu tidak diumumkan secara luas, hanya kerabat-kerabat saja. Paham ya? Sampai di sini paham? Nah, setelah itu dari Lauhul Mahfuz itu ayat itu turunnya berangsur-angsur. Turunnya doang, tak langsung ke Al-Jatuh Aliyah, tebuk jadi berangsur-angsur, seayat, 2 ayat. Karena dulu itu kekurangan kertas, maka sahabat Nabi Muhammad SAW menulis Al-Quran itu ditulis di batu, ditulis di kelapanya kurma, ditulis di kertas ada, cuma sedikit. Ya. Paham ya? Setelah ditulis, sahabat banyak menghafal Al-Quran. Setelah itu, seperti contoh peristiwa ya. Ustaz mau ceritain. Boleh cerita enggak? Setelah itu kita tutup. Dulu itu ada seseorang yatim, anak yatim kecil. Dia main ke rumah tetangganya. Di rumah tetangganya itu ada pohon kurma yang berjatuhan. Pohon kurma berjatuh, hanya sama anak yatim ini diambil. Jatuh di mana? Kelihatan orangnya. Apa yang katakan? Ya, keluarkan itu. Akhirnya anak kecil, hanya dia pulang dan nangis ke mamanya. Kejadian seperti ini hanya dilaporkan ke Rasulullah SAW. Itu dilaporkan kejadian ini kepada Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad tidak tega melihat seperti itu, hanya didatangi oleh orang-orang kaya tadi. Wahai orang kaya, punya siapa itu pohon kurma itu? Punya saya ya Rasulullah. Maukah aku tukar pohon kurma kamu di dunia ini dengan pohon kurma yang ada di sorga? Oh, no. Ya.
Tidak, ini untuk umum. Kalau begitu, saya akan beli pohon kurma ini dan saya berikan kepada anak yatim ini. Akhirnya turun ayat. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Barang siapa yang memberi dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji Allah, janji Rasulullah yang ada di surga, pohon kurma yang ada di surga, saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan orang itu untuk masuk surga. Nah, ini ayat selanjutnya, wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang kikir, cerek, keket, cepling adelem, apa boleh? Barang siapa yang kikir, wastaghna, dan merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya janji Allah dan Rasulnya yang ada di surga, yaitu berupa pohon kurma, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dipersulit oleh Allah nanti menuju ke surga. Paham ya? Di sini. Paham enggak? Pengen kikir apa pengen dermawan? Kikir atau dermawan? Kikir. Kikir apa tadi? Bakhil apa dermawan? Dermawan. Itu kamu siapa? Baik. Ini tentang masalah